Negara seperti Amerika Serikat menyatakan sebuah regulasi kepemiluan untuk menjaga keadilan kompetisi, menghindarkan pengadilan dari tuduhan politisasi, dan juga memberikan kesempatan supaya penyelenggara bisa beradaptasi, pemilih bisa tersosialisasi. Kalau ada perubahan kebijakan itu untuk pemilu berikutnya. Tetapi kita 3 hari sebelum pendaftaran berubah peraturan, langsung dilaksanakan, tapi tanpa adaptasi oleh penyelenggara sampai-sampai pendaftaran diterima, peraturannya belum diubah dan berbuah pelanggaran etik. Jadi rangkaian-rangkaian itu menyambung kepada film. Saya kira itu kan juga yang dibahas. Kita punya problem adalah isu kita terlalu banyak karena pemilu kita rumit. Dan tadi ada hal-hal yang ingin kita ubah melalui revisi Undang-Undang Pemilu, tapi pemerintah tidak menghendaki. Tapi akhirnya menggunakan pengadilan untuk banyak pihak memperjuangkan kepentingannya. Yang dilakukan oleh film Dirty Vote, dia mengingatkan pemilih yang dikehendaki konstitusi itu bukan pemilu sekedar ritual, tapi pemilu yang luber, jurdil setiap 5 tahun sekali, yang dalam standar universal hak asasi manusia disebut dengan periodic and genuine election. Bukan hanya membawa pemilih pergi ke TPS mencoblos, tapi pemilih yang sadar yang dia coblos itu dihasilkan dari proses apa? Yaitu proses yang jauh dari manipulasi, proses yang harus bersih, proses yang betul-betul. Sementara yang terjadi hari ini Mbak Titi? Ya tadi kan kita sudah lihat rangkaian-rangkaiannya. Yang ingin diingatkan oleh film itu, mari jadi pemilih yang jangan cepat amnesia. Mari jadi pemilih yang ketika membuat keputusan direkonstruksi sebagai sebuah dari proses yang menilai prosesnya, penyelenggaranya, dan juga kehendak nurani yang sebetulnya sepenuhnya bebas. Dan bebas itu tidak boleh dimanipulasi oleh intimidasi, mental, fisik, atau psikis. Tidak boleh dimanipulasi oleh uang ataupun dimanipulasi oleh misalnya politik bansos. Nah itu yang ingin menurut saya tidak ada yang salah dengan film itu. Dan kemudian justru film itu menjadi inspirasi untuk gerakan masyarakat sipil di luar pemilu. Bahkan di isu kehutanan, isu tambang, anti korupsi. Jangan mudah terkecoh oleh sebegitu banyak isu atau kontroversi yang membuat kita teralihkan dari fokus, sehingga kadang tidak bisa membaca secara utuh hal-hal yang sebenarnya menjadi persoalan yang didesain sedemikian. Kita berikan tepuk tangan dulu. Manipulation of votes itu adalah memanipulasi suara. Ini yang mengubah, lalu kemudian merekayasa, menggeser, menambah, mengurangi. Dan yang terakhir adalah manipulation of voters. Manipulation of voters ini bisa dengan intimidasi, bisa dengan politik uang, bisa dengan politik bansos. Kalau dalam bahasa kepemiluannya adalah pork barrel politics, politisasi sumber daya negara untuk insentif elektoral kekuasaan yang kebetulan mereka sedang berkuasa. Atau juga bisa dengan menyebarkan hoax, disinformasi, sehingga merekonstruksi persepsi yang menyimpang dari kebenaran informasi. Kita mulai dulu dari yang tadi manipulation of rules ya. Awalnya RUU Pemilu ini, Undang-Undang Pemilu ini kan kalau kita ini pemilu ke-6 legislatif ya. Ganti pemilu, ganti undang-undang. Karena kita ini negara yang sangat kompleks, banyak sekali persoalan teknikalitas. Dan undang-undang pemilu kita itu mengatur sangat detail. Makanya ganti pemilu, ganti undang-undang. Ini adalah pemilu pertama, undang-undangnya tidak ganti. Tapi bukan tanpa intensi untuk tidak mengganti. Pembahasan di DPR sudah 3 kali dilakukan. Di Badan Keahlian, di Komisi 2, di Badan Legislasi. Tapi kemudian 9 Maret 2021, Pak Pratik menyatakan pemerintah tidak menghendaki Undang-Undang Pemilu direvisi karena dianggap isinya sudah baik, sudah bagus. Kita lanjutkan saja keserentakan ini karena yang sudah baik itu kita praktikkan. Tapi ternyata apa? Berikutnya keluarlah Perpu. Dan diikuti apa yang terjadi dengan bukan hanya yudisialisasi politik, menarik hakim pengadilan untuk makin terlibat di dalam mengatur urusan pengaturan pemilu yang seharusnya itu kewenangan pembentuk undang-undang. Tapi lebih dari itu terjadi politisasi yudisial yang eksesif, di mana pengadilan
itu bukan hanya menentukan, tetapi juga dipolitisir, dan itu diakui oleh pengadilan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kita punya problem dalam putusan soal usia, karena Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan 3 hari sebelum pendaftaran, dan itu tidak pernah ada praktik di negara lain serupa itu. Negara ini disusun dengan 2 aspek. Satu, religiusitas gitu. Itu niat-niat baik ada di sana semua. Yang kedua, keinginan luhur gitu. Ini yang sedang kita perjuangkan bersama. Jadi kalau ada orang yang menang dengan kata-kata yang penting sudah menang gitu. Menurut saya itu menyalahi cita-cita luhur tadi gitu. Jadi kita ingin mengangkat bersama, karena itu tidak boleh, kita boleh saja menempuh segala cara, itu caramu sendiri, tapi kita tidak boleh membuat pikiran-pikiran besar itu seperti itu kok di langit, tidak paham pada masyarakat. Justru karena mereka itu memahami apa yang di masyarakat, maka mereka menyatakan itu. Jadi menurut saya kita mesti, saya amini Mas Andi juga, mari kita review kembali politik kita supaya ada kenaikan kelas. Sebetulnya kalau saya boleh katakan, tahun ini adalah harusnya menjadi tahapan berikutnya. Saya sepakat sekali bahwa alhamdulillah kita syukuri tidak ada politik cebong kampret, tidak ada tuburukan antar. Tetapi oleh kepala negara kita dijatuhkan itu standarnya dengan cara memaksakan supaya anaknya masuk. Dimulailah dengan merubah undang-undang gitu. Itu mau Mas Ruslan menggambarkan silakan aja, tapi fakta itu tidak bisa dipantah. Artinya apa? Elektoral boleh selesai pada bulan Maret, tapi kita tetap punya PR untuk meluruskan jalannya negara. Itu yang harus kita pastikan. Jadi judul ini saya kira baik, bahwa kita mesti kembalikan martabat demokrasi dengan cara apa? Mengembalikan pikiran waras seperti yang disampaikan para profesor itu. Bukan membiarkan pikiran-pikiran rendah itu, kemudian mengajak bangsa ini menurunkan standar berdemokrasi. Itu yang ingin saya katakan. Oke, benarkah kualitas demokrasi kita, terlepas dari beberapa kali kita sudah menyelenggarakan pemilu secara demokratis, itu turun kali ini karena ini adalah pemilu dengan catatan keterlibatan presiden yang paling masif sepanjang sejarah Pilpres? Ya, sebelum masuk ke sana saya ingin mengutip dulu apa yang disebut dengan malapraktik pemilu ya. Jadi ada tulisan dari Sarah Birch, dia membuat 3 tipologi malapraktik pemilu. Yang pertama, manipulation of rules. Manipulasi atau kecurangan itu dimulai dari memanipulasi aturan yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga suatu pihak mendapatkan insentif atau manfaat dari peraturan yang direkayasa.